Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Harun Jabanyo. Saya mahasiswa dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi, dengan NIM 201090134. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang iman, ilmu, dan amal. Di sini yang saya akan bahas pertama yaitu iman. Yang pertama, pengertian iman. Iman adalah kepercayaan atau keyakinan. Menurut bahasa, iman adalah pembenaran dari dalam hati. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, membenarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Berikut adalah sifat orang-orang yang beriman. Di sini saya akan menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman. Yang pertama, memiliki rasa takut di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallaha wazilat qulubuhum. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Rasa takut tersebut ialah bentuk mengagungkan Allah. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang berkeinginan melakukan maksiat, maka ia teringat atau ada yang mengingatkannya untuk bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia akan otomatis merasa takut. Rasa takut tersebut ialah salah satu ciri-ciri dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua yaitu mendirikan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, orang-orang yang melaksanakan sholat dan yaitu yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Banyak ayat yang menunjukkan sholat adalah bukti keimanan seseorang. Salah satunya dalam ayat ini. Orang yang beriman akan mendirikan sholat secara sempurna, baik sholat yang hukumnya wajib maupun sholat yang dianjurkan atau sholat sunnah. Setelah itu, tingkatan-tingkatan dalam iman. Terdapat 5 tingkatan dalam iman. Yang pertama, Muslim. Muslim ialah orang yang mengaku Islam. Kadar keimanannya termasuk yang terendah, sebatas pengakuan bahwa Allah sebagai Tuhan yang Esa. Belum ada bedanya dengan iblis yang juga meyakini bahwa Allah adalah Maha Esa. Yang kedua, mukmin. Mukmin adalah orang beriman yang mengkaji syariat Islam sehingga meningkatkan wawasan keislamannya. Yang ketiga, muhsin. Muhsin ialah orang yang memperbaiki segala perbuatannya. Muhsin adalah orang beriman yang memperbaiki segala perbuatannya agar menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, mukhlis. Mukhlis ialah orang beriman yang ikhlas dalam beribadah. Hidupnya hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, muttaqin. Muttaqin ialah orang yang bertakwa. Tingkatan ini adalah tingkatan tertinggi dari tingkatan-tingkatan iman ini. Setelah itu, rukun iman. Seperti yang kita ketahui, terdapat 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qadar dan qadar. Setelah membahas tentang iman, pengertian iman, dan rukun iman, setelah itu saya akan membahas tentang ilmu. Yang pertama, pengertian ilmu. Ilmu sendiri berasal dari bahasa Arab, masdar dari yang alima, yang lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata sains. Dalam bahasa Indonesia,
Kata sains umumnya diartikan ilmu, tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan. Meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama, ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu. Yang kedua, kedudukan ilmu dalam Islam. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tertinggi dan mulia, di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberikan dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran sendiri, kata ilmu dan kata-kata jadiannya digunakan lebih dari 780 kali. Ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin dalam Al-Quran sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ayat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan menjadi atau akan memperoleh kedudukan yang tinggi. Keimanan yang dimiliki seseorang akan menjadi pendorong untuk menuntut ilmu. Dan ilmu yang dimiliki seseorang akan membuat dia sadar betapa kecil manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan tumbuh rasa kepada Allah bila melakukan hal-hal yang dilarangnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Fatir ayat 28 yang artinya, "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama atau orang yang berilmu." Di samping ayat-ayat Quran yang memposisikan ilmu dan orang-orang yang berilmu atau sangat diistimewakan, Al-Quran juga menghubungkan ilmu dengan konsep membaca sebagai salah satu wahana menambah ilmu. Menjadi sangat penting dan Islam telah sejak awal menekankan pentingnya membaca. Sebagaimana terlihat dari firman Allah yang pertama diturunkan, yaitu Quran Surat Al-Alaq, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 5, yang artinya, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kala. Dia mengajarkan kepada manusia yang tidak diketahui." Ayat-ayat tersebut jelas merupakan sumber motivasi bagi umat Islam untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Setelah membahas tentang iman dan ilmu, setelah itu saya akan membahas tentang amal. Yang pertama, pengertian amal. Amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Sedangkan saleh berarti yang baik atau yang patut. Menurut istilah, amal saleh ialah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala yang berlipat ganda di akhirat. Pengertian amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal saleh atau setiap perbuatan kebajikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata amal sendiri artinya pekerjaan. Dalam bahasa Arab, kata amal dipakai untuk semua bentuk pekerjaan. Tidak seperti anggapan sebagian masyarakat Muslim
yang mengembalikan kata amal dengan kata ibadah dan memahaminya sebatas kegiatan ritual seperti pergi ke masjid, membaca Al-Quran, sholat, puasa, haji, zakat, sedekah, dan sebagainya. Adapun firman Allah dalam Quran terkait amal dalam Quran surat Al-Qasas ayat 84 yang artinya, siapa yang mengerjakan kebaikan, dia mendapatkan pahala dari perbuatannya itu. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan, maka orang yang melakukan kejahatan itu tidak dibalas kecuali menurut apa yang dia kerjakan. Quran surat Al-Qasas ayat 84. Setelah mengetahui pengertian amal, di sini saya akan menjelaskan dua amal. Yang pertama, amal saleh, dan yang kedua, amal jariah. Yang pertama, amal saleh. Amal saleh adalah melakukan pekerjaan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Berdasarkan syariat Islam serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Amal saleh termasuk perintah Allah dikarenakan dengan beramal saleh maka akan tercipta kehidupan yang tentram dan bahagia. Amal saleh adalah perbuatan atau sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Sebab orang yang amal saleh akan menjadi penghuni surga serta kekal di dalamnya. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 82 yang berbunyi, dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 82. Berikut adalah amalan-amalan saleh yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, birrul walidain atau patuh terhadap kedua orang tua. Dan yang ketiga, berbuat baik sesama manusia. Yang keempat, berbuat baik terhadap lingkungan. Dan yang kelima ialah amalan saleh terhadap diri sendiri. Yang kedua, amal jariah. Seperti yang diketahui, amal jariah adalah sebutan bagi amalan yang terus mengalir pahalanya, walaupun orang yang melakukan amalan tersebut sudah meninggal dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaatnya. Yang ketiga, anak salih yang selalu didoakan oleh orang tuanya." Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Yang dimaksud dalam hadis adalah 3 amalan yang tidak terputus pahalanya, ialah yang pertama, sedekah jariah. Seperti membangun masjid, menggali sumur, mencetak buku bermanfaat, serta berbagai macam wakaf yang dimanfaatkan dalam ibadah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu syar'i atau ilmu agama, yang ia ajarkan pada orang lain dan mereka terus amalkan, atau ia menuliskan buku agama yang bermanfaat dan terus dimanfaatkan setelah ia meninggal dunia. Yang ketiga, anak soleh. Karena anak soleh itu hasil dari kerja keras orang tuanya, oleh karena itu, Islam amat mendorong seseorang untuk memperhatikan pendidikan anak-anak mereka dalam hal agama, sehingga nantinya anak tersebut tumbuh menjadi anak soleh, lalu anak tersebut menjadi sebab yaitu orang tuanya masih mendapatkan pahala meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang ia lakukan setelah ia mati ialah yang pertama, ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan. Yang kedua,
anak salih yang ia tinggalkan. Yang ketiga, mushaf Al-Quran yang ia wariskan. Yang keempat, masjid yang ia bangun. Yang kelima, rumah bagi Ibnu Sabil atau musafir yang terputus perjalanannya. Yang keenam, sungai yang ia alirkan. Yang ketujuh, sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan masih hidup. Setelah mengetahui pengertian iman, ilmu, dan amal, setelah itu saya akan membahas tentang hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Yang pertama, hubungan antara iman dan ilmu. Beriman berarti meyakini kebenaran dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta dengan penuh ketaatan menjalankan ajaran tersebut. Untuk dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, kita harus memahami terlebih dahulu sehingga tidak menyimpang dari yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Cara memahaminya adalah dengan selalu mempelajari ajaran agama Islam. Iman dan ilmu merupakan dua hal yang saling berkaitan dan mutlak adanya. Dengan ilmu, keimanan kita akan lebih mantap. Sebaliknya, dengan iman, orang yang berilmu dapat terkontrol dari sifat egoisme, sombong, dan semena-mena. Yang kedua, hubungan iman dan amal. Amal soleh merupakan wujud dari keimanan seseorang. Artinya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus menampakkan keimanannya dalam bentuk amal soleh. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh atau mengerjakan kebajikan. Maka, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Quran Surat At-Tin ayat 4-6. Iman dan amal soleh ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mereka bersatu padu, satu sisi dan satu sisi lainnya tidak ada, begitu sebaliknya. Maka, dia tidak berharga sama sekali. Iman tanpa amal soleh juga dapat diibaratkan sebuah pohon tanpa buah. Yang ketiga, hubungan antara amal dan ilmu. Amal yang lurus dapat berkembang bila didasari dengan ilmu. Dalam semua aspek kegiatan manusia harus disertai dengan ilmu yang baik berupa amal ibadah atau amal perbuatan lainnya. Ajaran Islam sebagaimana tercermin dari Al-Quran sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Dalam sejarah kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang sejahtera, bahagia, dan damai kepada semua orang yang mau melakukan amal kebaikan yang diiringi dengan iman. Dengan yakin dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Perbuatan baik seseorang tidak akan dinilai sebagai suatu perbuatan amal soleh jika perbuatan tersebut tidak dibangun di atas nilai iman dan takwa. Sehingga dalam pemikiran Islam, perbuatan manusia harus berlandaskan iman dan pengetahuan tentang pelaksanaan suatu perbuatan. Sekian dari materi yang saya bahas, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.